Selamat pagi Bu Mala, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Sinta, Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Sinta bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Iya, Alhamdulillah. Saya dengar Bu Mala mau melakukan coaching dengan rekan sejawat ya Bu? Oh iya Bu, tadi rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat saya. Tadi beliau menelpon saya katanya mau curhat mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Baik Bu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu Mala lakukan terhadap rekan sejawat. Tujuan saya adalah untuk mengamati secara langsung bagaimana proses coaching Ibu berjalan dengan baik. Dengan senang hati Bu Sinta, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum kita memulai sesi coaching, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai kriteria yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini Bu Mala. Iya, siap Bu Sinta. Jadi, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching yang sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu Bu. Ya Bu, kemudian untuk memastikan bahwa sesi coaching ini sesuai dengan harapan Ibu, saya ingin mengajak Ibu berdiskusi melalui beberapa pertanyaan. Apakah Ibu berkenan? Iya Bu, saya berkenan. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Mala kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching yang saya miliki, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali itu Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya. Iya Ibu, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu prioritaskan untuk dikembangkan pada proses coaching ini? Nah, yang lebih spesifiknya ya, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali Bu. Saya akan memperdalam pengamatan saya pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu. Untuk indikator capaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Yang ingin saya inginkan itu saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensinya sendiri Bu. Oh, baiklah Bu Mala kalau begitu. Nanti setelah Bu Mala melakukan coaching dengan rekan sejawat, silahkan melakukannya. Kemudian jangan lupa nanti setelah selesai kita observasi lagi di sini untuk proses selanjutnya. Semangat ya Bu Mala. Iya, terima kasih Bu. Semoga saya berhasil ya Bu ya. Ya, sama-sama. Udah. Assalamualaikum Bu Mala. Waalaikumsalam Bu Rina. Bu Mala gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Rina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Begini Bu, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Kira-kira Bu Mala ada waktu atau tidak Bu? Oh, tentu saja saya ada waktu. Silakan Bu Rina mau ngobrol apa nih? Iya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Mala sebelumnya atas waktunya. Iya. Jadi begini Bu, kebetulan ada anak di kelas saya itu yang masih suka nangis kalau ditinggal sama ibunya gitu. Sedangkan ini kan kita pembelajaran sudah lebih dari 2 bulan ya Bu. Tapi dia masih belum menemukan kenyamanan gitu ketika sampai di sekolah. Jadi pada saat ibunya mengantar dari rumah sebenarnya dia nyaman-nyaman aja tuh Bu. Tetapi ketika sampai di gerbang sekolah gitu kan, terus ketika teman-temannya sudah mulai mau berbaris dan masuk ke dalam kelas, dia udah mulai merajuk gitu Bu. Nggak mau ditinggal sama ibunya, seperti itu Bu. Nah, kira-kira dari obrolan yang kita lakukan ini, apa sih tujuannya dari Bu Rina ini? Jadi saya ingin dia itu merasa nyaman Bu di dalam kelas gitu. Terus yang lebih dari itu, ibunya udah nggak usah nungguin lagi gitu. Jadi ibunya setelah mengantar bisa langsung pulang gitu.
kemudian si anak ini nggak nangis-nangis lagi. Setelah itu juga bisa belajar dengan nyaman bersama dengan teman-temannya, seperti itu. Oh, jadi yang saya tangkap itu ada solusi ya dari permasalahan si anak Betul, ini supaya betul. si anak ini tidak nangis lagi Iya, kalau ditinggal sama mamanya iya, seperti iya, itu. betul Iya. sekali. Iya, Bu Mala. Nah, kira-kira untuk permasalahannya si anak ini seperti apa kalau di dalam kelas saat pembelajaran? Nah, jadi karena dia itu kan belum merasa nyaman, Bu, di dalam kelas. Kalau di kelas itu dia maunya deketnya sama bu guru terus. Belum mau tuh berbaur gitu sama teman-temannya gitu. Iya. Kayak merasa nggak tahu takut, nggak tahu asing atau seperti apa. Kemudian ibunya juga masih nunggu di luar gitu. Seperti Jadi itu. nanti sedikit-sedikit ibunya ngintip, terus nanti dia ngelihat oh ada ibu gitu ya. Nanti dia belajar lagi seperti itu. Nah, menurut Bu Rina sebenarnya idealnya itu yang seperti apa sih muridnya Bu Rina itu? Iya, kan ini sudah kurang lebih 2 bulan ya Bu belajar nih kan. Walaupun dia kan memang kelas 1. Tapi kan teman-temannya semuanya udah bisa belajar dengan nyaman, kita sudah mau bergaul dengan teman-temannya ya. Harapan saya sih dia bisa belajar dengan nyaman. Dia juga mau berbaur dengan teman-temannya, bermain dengan teman-temannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, dia sudah nggak usah ditungguin lagi sama orang tuanya. Seperti itu, Bu. Kalau kita lihat dari skala ya, kalau skala 1 sampai 10, menurut Bu Rina si anak ini tuh udah di skala berapa? Ya masih jauh ya, Bu. Baru skala 5 lah. Skala 5. Yang Bu Rina harapkan dia berada di posisi berapa? Ya, kalau memang bisa ada di posisi 9 atau bahkan 10 gitu. Jadi udah nyaman gitu pembelajarannya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja nih yang sudah Bu Rina upayakan supaya si anak ini tuh ada perubahan bisa sampai ke posisi yang Ibu inginkan seperti itu? Jadi sudah ada beberapa hal Bu sebenarnya yang saya lakukan. Pertama, ketika dia nangis gitu ya, saya dan guru pendamping itu berusaha tuh untuk membujuk supaya si anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dan masuk ke dalam kelas gitu ya. Kalau dibujuk dengan lembut, kemudian kita kasih apa ya istilahnya nasihat dan lain sebagainya, lama-kelamaan dia mau gitu masuk gitu kan. Tetapi ini kan menghabiskan waktu dan energi ya Bu, karena kan anak-anak yang lain di dalam kelas. Terus kita harus bujuk dia setiap pagi gitu. Berarti ada waktu yang seharusnya bisa kita gunakan buat anak-anak, ya waktunya cuma buat dia aja seperti itu. Itu yang pertama. Jadi saya dan guru pendamping membujuk bergantian gitu Bu. Jadi misalkan hari ini saya, berarti besok bu guru pendamping dan gitu seterusnya gitu kan. Harusnya ketika di pembelajaran kan saya dan guru pendamping itu bersama-sama melakukan proses pembelajaran gitu. Tapi karena siswa tersebut masih belum bisa ditinggal, otomatis saya sendiri gitu ya dimulai di awal pembelajaran. Kemudian kalau saya sedang membujuk anak itu, nanti guru pendamping sendiri untuk memulai pembelajaran di awal gitu. Kemudian yang kedua, saya juga sudah berusaha berkomunikasi sama guru BK untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Menurut guru BK, kita panggil saja Bu orang tuanya. Nanti kita bikin komitmen atau diskusi. Nah, itu juga udah dilakukan Bu, tapi ya tetap aja orang tuanya udah komitmen, iya nanti kalau nangis nggak apa-apa, saya akan pulang lagi. Tapi ketika anaknya nangis, dia tetap aja ada di situ kan, kita jadi bingung ya Bu, gitu. Nah seperti itu. Jadi itu usaha yang udah Ibu lakukan ya. Betul. Untuk mengatasi masalah ini. Nah, coba kita pikirkan kira-kira anak ini itu dalam hubungannya dengan temannya seperti apa? Karena dianya juga masih masih kayak tergantung sama ibunya. Kemudian ketika di dalam kelas juga maunya sama guru, ya belum begitu dekat sih Bu. Nah berarti si anak ini belum begitu dekat ya dengan teman-temannya dalam proses pembelajaran. Nah coba kira-kira menurut Bu Rina usaha apa lagi yang bisa dilakukan selain itu? Iya ya,
Saya sih berusaha untuk bisa merancang kegiatan pembelajaran yang mana anak tersebut itu bisa dengan nyaman berkomunikasi, kemudian bermain dengan teman-temannya, Bu. Ya mungkin nanti bisa di games, kemudian bisa juga dengan belajar kelompok mungkin ya, Bu ya, seperti itu ya. Itu ide yang bagus sih, Bu. Jadi memasukkan game dan juga dengan cara belajar secara berkelompok ya, Bu ya, dalam pembelajaran. Nah, kira-kira rencana itu kapan akan dilakukan? Ya, karena supaya lebih cepat selesai permasalahannya, insya Allah akan saya lakukan di pekan depan ya, Bu ya. Pekan depan. Dan kira-kira butuh berapa lama itu? Kalau yang saya pikirkan sih sepertinya 1-2 minggu lah, mudah-mudahan ini permasalahannya sudah bisa diselesaikan, Bu. Seperti itu. Ya. Nah, dari rencana tadi, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Rina untuk bisa melaksanakan rencana ini? Guru pendamping saya sih, Bu, guru pendamping. Kemudian nanti kita akan coba merancang dulu RPP. Setelah itu saya juga diskusi nih sama guru senior yang sudah lebih berpengalaman mengajar anak kelas 1 ya, seperti itu. Kemudian ya sama teman-teman yang selalu mensupport seperti itu, Bu. Iya. Rencana Ibu sudah bagus, Ibu juga sudah menemukan ya bagaimana solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Semoga rencananya nanti bisa berjalan dengan baik ya, Bu ya. Dan jangan lupa nanti untuk mencatat setiap perkembangannya. Jadi si anak ini di minggu pertama seperti apa sampai minggu kedua, dan nanti mungkin di proses yang selanjutnya ya, Ibu ya. Dan saya doakan semoga berhasil. Tetap semangat ya, Bu Rina ya. Semoga dari permasalahan ini dan solusi yang sebenarnya ini solusinya dari Bu Rina sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu Mala, sudah membantu saya untuk menemukan solusi ini. Sama-sama, Ibu, dan semoga bermanfaat ya, Ibu ya. Ya, amin, insya Allah. Ya, kalau begitu ada yang mau diobrolkan lagi, Bu Rina? Sepertinya sudah cukup, Bu Mala. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah membantu saya untuk menemukan solusi ini gitu. Mudah-mudahan juga bisa berhasil saya terapkan, Bu Mala. Iya, semangat ya, Bu Rina. Iya, semangat selalu. Terima kasih, Bu Mala. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Mala? Sudah melakukan proses coaching dengan rekan sejawat? Apakah coaching yang Ibu laksanakan sudah ideal menurut Ibu? Alhamdulillah, Bu Sinta, tadi saya sudah melakukan proses coaching dan menurut saya alhamdulillah sudah ideal. Bagaimana Bu tadi prosesnya? Kalau saya boleh tahu apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tersebut? Alhamdulillah lega ya, Bu ya. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Oh iya, bisa Ibu ceritakan lebih detail dan spesifik? Ya, tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Alur Tirta dan saya senang bisa menerapkan. Nanti dikat ya. Kok ini beda sih? Iya, emang begitu. Oh iya, yaudah. Ya. Ya, ini aku tandain ya gini. Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Alur Tirta dan saya senang bisa menerapkannya, Ibu. Alhamdulillah, senang mendengarnya Bu Mala. Saya juga tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta dan melihatnya sudah cukup bagus dan lengkap, mulai dari pembukaan yang hangat, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semua sudah Ibu lakukan dengan sangat baik. Ya, Ibu, terima kasih atas bantuan pengamatannya ya, Ibu. Hal itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi pertanyaan yang berbobot, Ibu, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu
saya mampu untuk menggali lebih dalam potensi dari coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, sangat bagus, Bu. Secara umum, semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Bu Mala bisa melakukan proses coaching ini lebih baik lagi. Semangat ya, Bu. Ya, terima kasih ya Ibu atas pengamatan dan juga masukannya. Sama-sama, Bu. Sebelum kita sudahi pertemuan ini, apakah ada hal lain yang perlu kita diskusikan lagi? Sepertinya sudah cukup Bu Sinta. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih Bu Mala untuk hari ini. Kita cukupkan diskusi ini ya. Ya, terima kasih ya Ibu. Sama-sama.